lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas beberapa soal fisika statistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfred Umbu Ledikudi. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal fisika statistik yang pertama, yaitu yang berbunyi soal sebuah sistem terdiri dari 15 partikel yang dapat diputar dalam 3 posisi berbeda. Hitunglah jumlah cara berbeda untuk menyusun posisi partikel tersebut. Dari bunyi soalnya kita dapat mengambil rumus, di mana rumus konfigurasi microstate. Nah, di mana rumusnya itu yaitu omega sama dengan G per N. Nah, di mana G itu sendiri merupakan jumlah posisi dan N itu jumlah partikel-partikel. Nah, di sini dari soal kita sudah diketahui G 3 dan nilai N sama dengan 15. Nah, kita masukkan rumus G pangkat N, di mana omega sama dengan nilai G merupakan 3 dan nilai N merupakan 15. Jadi 3 pangkat 15, di mana nilai 3 pangkat 15 itu untuk mendapatkan nilainya itu 3 dikalikan sebanyak 15 kali. Nah, dari hasil perkalian tersebut kita dapat menemukan hasil 907. Nah, cara sehingga dapat kita ketahui jumlah cara berbeda untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut itu sebanyak 14.348.907 cara. Oke, kita lanjut soal yang kedua, di mana hitunglah jumlah nilai 2 log 50 tambah 2 log 8 kurang 2 log 100. Nah, di sini kita menggunakan sifat logaritma, di mana ada beberapa sifat logaritma. Yang pertama itu sifat logaritma yang pertama itu log A tambah log B, log A tambah log B sama dengan log A dikali B. Yang sifat yang kedua itu yaitu log A kurang log B, log A kurang log B sama dengan log A per B, log A per B. Nah, dari soal tersebut kita bisa menggunakan untuk mencari nilai dari 2 log 50 tambah 2 log 50 tambah 2 log 8. Kita menggunakan sifat logaritma yang pertama. Nah, kita langsung masukkan nilainya saja ya, yaitu 1. Untuk pertama itu harus opsi saja ya, 2 log 50 tambah 2 log 8 sama dengan, kita bisa lihat dari sifat pertama itu, yaitu dimana 2 dikali 2 log 50 kali 8, 50 kali 8. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat 2 kali 2 dapat hasil 4, dan log 50 kali 8 kita dapat nilai 400 ya, 400. Nah,
nilai dari 2 log 50 tambah 2 log 8 adalah 4 log 400. Nah, kemudian kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu kita ambil nilai dari sini 4 log 400 kurang 2 log 100 ya. 2 log 100. Nah, dan di sini kita menggunakan sifat yang kedua di mana log A kurang log B sama dengan log A per B. Nah, kita dapat lihat sama dengan 4 log 400 kurang 2 log 100. Nah, kita bisa masukkan sifat yang kedua di mana 4 per 2 log 400 dibagi 100. Nah, hasil dari sini kita bisa lihat 4 per 2 itu yaitu hasilnya 2 log 4 per 100 itu hasilnya 4. Jadi kesimpulannya nilai dari 2 log 50 tambah 2 log 80 yaitu 2 kurang 2 log 100 yaitu nilainya 2 log 4. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Jelaskan perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik lainnya dan bagaimana hubungan statistik tersebut dengan perbedaan dari partikel-partikel identik. Nah, dari sini kita melihat dari statistik Maxwell-Boltzmann yang pertama ya, di mana mari kita lihat di sini statistik Boltzmann digunakan untuk partikel klasik yang dapat dibedakan. Artinya setiap partikel dapat dibedakan atau diidentifikasi dan dilacak secara individu. Jadi partikel tersebut untuk partikel dapat dibedakan secara individu. Nah, kemudian sedangkan untuk sementara pada statistik Bose-Einstein sendiri itu dan Fermi-Dirac itu digunakan untuk partikel identik atau dikatakan sama ya, sehingga tidak dapat dibedakan. Nah, dari kedua statistik tersebut dapat kita melihat bahwa memiliki perbedaan. Nah, Maxwell-Boltzmann memiliki statistik yang beda sehingga dapat dibedakan, sehingga sementara statistik Bose-Einstein dan Fermi-Dirac itu sendiri tidak bisa dibedakan, yaitu identik atau sama. Nah, dari kedua statistik tersebut dari statistik tersebut hubungan statistik tersebut dengan keterbatasan identik, yaitu di mana statistik Boltzmann itu sendiri itu karena dapat dibedakan setiap pertukaran partikel menghasilkan konfigurasi yang berbeda. Ini mengarah pada distribusi probabilitas yang berbeda dibandingkan dengan statistik kuantum. Nah, berarti dia ini memiliki statistik klasik. Nah, kemudian untuk statistik Bose-Einstein dan Fermi-Dirac, karena partikel tidak dapat dibedakan, maka pertukaran partikel tidak menghasilkan konfigurasi yang berbeda. Ini mengarah pada distribusi probabilitas yang berbeda. Kemudian kita akan membahas soal yang keempat, di mana di sini terdapat persamaan distribusi Maxwell and Boltzmann ya, di mana yang berbunyi Ns sama dengan Gs eksponensial alpha tambah omega Is. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan ada dua, di mana yang pertama itu jelaskan apa yang direpresentasikan oleh Ns, Gs, dan Is itu sendiri. Nah, di sini saya membahas saja di mana ini Ns itu dia menjelaskan atau merepresentasikan jumlah dari partikel yang melewati keadaan yang menempati keadaan Gs. Nah, di mana yang kedua itu ada Gs. Gs itu merupakan
degenerasi atau jumlah keadaan suatu partikel. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah jumlah Ns. Ns itu sendiri merupakan jumlah energi keadaan Ks. Jadi, dari persamaan tersebut memiliki Ns dan Gs itu adalah merupakan jumlah partikel dan jumlah keadaan dan energi suatu partikel. Nah, kemudian yang kedua itu buktikan bahwa parameter beta harus berharga negatif. Nah, di sini kita lihat Ns dari persamaan tersebut. Ns sama dengan Gs eksponensial alpha plus beta Is. Nah, artinya di sini kan harus berharga negatif ya. Nah, artinya Is meningkat. Is meningkat dan Ns itu kan jumlah partikel ya. Ns itu kan jumlah partikel, yaitu menurun. Nah, ketika jumlah energinya meningkat, maka jumlah partikelnya akan menurun. Nah, ini terjadi jika beta lebih kecil dari 0. Nah, karena beta bernilai negatif, bernilai negatif, akan semakin kecil untuk ES yang besar karena BES-nya itu makin menurun. Nah, seperti di sini eksponensial alpha plus beta tambah beta ES. ES itu energi ya. Sama dengan eksponensial alpha elemen BES. Akan semakin kecil untuk ES yang besar karena BES makin menurun. Nah, maka beta sama dengan min 1 per KT. K itu konstanta Boltzmann, sedangkan T itu suhu mutlak. Nah, sehingga dinyatakan bahwa parameter beta itu bernilai negatif ya, bernilai atau berharga ya, berharga dan negatif. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 5 di mana yang berbunyi sebuah assembly mengandung n sistem. Ada berapa ruang koordinat ruang fasa yang diperlukan untuk menggambarkan assembly tersebut? Nah, sesuai pertanyaannya yaitu di mana ruang fasa itu ada posisi dan momentum. Nah, posisinya itu posisi n ya, karena di sini dinyatakan n ya. Nah, itu ada xn, yn, zn. Nah, sedangkan momentum n
N, yaitu PXN PYN, sorry ya, harusnya N kecil ya, PZN. Nah, dapat kita lihat bahwa terdapat, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka jumlah ruang koordinat ruang fasa yang diperlukan itu ada untuk menggambarkan assembly tersebut itu ada 6N. Kita lihat dari sini ya, ada 6. Maka jumlah koordinat ruang fasanya itu ada 6N ya, ada 6N. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam ruang fasa itu terdapat momentum dan terdapat posisi dan momentum. Jadi sekian hasil penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau salah kata. Jika ada kesalahan pada jawaban saya, mohon berikan saran, komentar lewat komentar, yaitu memberi penjelasan yang lebih besar. Semoga video kali ini bermanfaat sehingga bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yang saya temukan hari ini. Sampai jumpa di video kali berikutnya. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!